Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Sobat KRS dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan kami dari tim klinik Rumah Swadaya BP2B Jawa 3. Saya Debu Widyadana dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, dalam banyak kesempatan kita membicarakan tentang klinik Rumah Swadaya, terutama yang di BP2B Jawa 3. Apa saja sih yang bisa dilakukan oleh KRS, oleh Simpul KRS, atau apa saja yang sudah dilakukan oleh KRS BP2B Jawa 3. Sobat KRS, bila kita ngobrol tentang isu-isu perumahan adalah isu yang strategis. Itu merupakan kebutuhan pokok, hajat hidup orang banyak. Akan selalu ada isu kemiskinan di situ. Isu perumahan ini adalah isu yang kompleks, multidimensi, dan juga multi-stakeholder. Isu perumahan adalah isu yang sistematik, melibatkan aktor, proses, instrumen, dan faktor-faktor lainnya. Tapi bila kita melihat isu perumahan ini, maka isu perumahan ini terbagi dari beberapa hal. Pertama, perizinan, kemudian keuangan, rekayasa teknologi, kemudian legalitas, partisipasi, tata ruang, dan kolaborasi. Itu tentang isu penyediaan rumah secara swadaya. Kemudian, apa sih elemen dasar daripada rumah? Elemen dasar daripada rumah pertama tentu tanah, kemudian material, tenaga kerja, teknologi, dan tentunya adalah keuangan. Sobat KRS, klinik Rumah Swadaya yang ada di Jawa 3 itu sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kita juga bersama dengan kampus, kurang lebih ada 14-15 kampus. Kita juga bekerja sama dengan asosiasi profesi, misalnya dengan IAI. Kita bekerja sama dengan bisnis, dengan Bank BTN misalnya. Kemudian kita juga melakukan pelayanan selain di Balada yang ada di Balai. Kita melakukan pelayanan di MPP Kota Jogja. Kita juga membuat pelayanan-pelayanan di tempat lain. Tepatnya kita menduplikasi layanan KRS ini di berbagai tempat dan kota. Kemudian kita juga membuat inovasi-inovasi tentang pelayanan KRS ini. Kalau di dalam tujuan KRS adalah berdasarkan Surat Direktur Rumah Swadaya nomor RU 1003 garis mendatar RW garis miring 08 tanggal 5 Januari 2022. KRS itu memberikan layanan bantuan teknis kepada masyarakat, memberikan layanan informasi rumah swadaya, dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan layak huni. Sasaran yang ditetapkan itu masyarakat yang menerima bantuan sebenarnya, baik itu stimulan atau perbaikan rumah, kemudian masyarakat yang ingin membangun rumah, dan masyarakat umum. Kemudian lingkupnya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan. Fungsi klinik Rumah Swadaya BP2B Jawa 3 itu pertama adalah memberi rujukan. Fungsi memberi rujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah bagaimana mendapat akses kepada jasa atau keahlian tertentu. Sehingga kita membuat satu website rujukan di dalamnya, di mana sih ada si kumbang, kemudian di mana ada rujukan-rujukan tentang harga material, rujukan-rujukan yang lainnya. Itu ada di website krsjawa3.com. Kemudian menjamin mutu. Nah, menjamin mutu di sini adalah apa yang kita berikan rujukan, kita juga ikut secara moral, berpartisipasi menjamin bahwa itu benar. Kemudian fungsi selanjutnya adalah penyinergi sumber daya. Begitu banyak sumber daya dalam masyarakat ini, ada akademisi, ada bisnis, ada banyak hal. Disinilah fungsi KRS untuk menjalin semua ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kegiatan. Nanti beberapa kegiatan ini kita buat dengan mensinergikan beberapa sumber daya yang ada. Kemudian juga ada rencana-rencana program inovatif seperti yang akan kita lakukan. Ini baru akan, yang mungkin namanya rencananya pondasi, open donasi. Nantinya KRS Jawa 3 akan bekerja sama dengan Habitat, akan merangkul para mahasiswa yang ada di Jogja. Pertama-tama mungkin di Jogja, dan itu bisa berkembang bagaimana mahasiswa ini kita dorong untuk bisa berpartisipasi, memberi donasi yang mungkin tidak usah besar, 2.500, 3.000 tiap bulan,
Tapi di dalam ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kemudian KRS itu juga sudah membuat satu grand design. Nah, grand design ini kolaborasi akademisi dengan kita, dengan UPD, dengan sosial profesi. Untuk apa kolaborasi ini? Pada prinsipnya adalah keinginan ada menduplikasi KRS ada. Minimal di tiap kota kabupaten itu ada satu. Dengan kolaborasi ini kita ingin menyiapkan beberapa hal. Supaya duplikasi atau layanan oleh kabupaten kota itu jadi mudah. Kita akan siapkan bank desain. Kita siapkan aplikasi penampilnya, website, aplikasi Android, dan berbagai hal nantinya. Nah, Sobat KRS, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KRS Jawa 3? Pertama, KRS BP2P Jawa 3 sejak didirikan, kita sudah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan akademisi, dengan bisnis, pertama kali itu yang kita jalin. Melalui kerjasama triparti antara Bank BTN, UGM, Fakultas Teknik, dan KRS, dalam hal ini Balai. Kemudian selanjutnya kita menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ada IAI, ada universitas-universitas lain. Nah, itu terus kita lakukan dalam upaya pemenuhan untuk melayani masyarakat secara maksimal. Kemudian dengan kolaborasi ini kita sudah melakukan beberapa hal, menyediakan beberapa hal. Misalnya melakukan layanan langsung kepada masyarakat, baik itu pojok KRS maupun di MPP, yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa magang. Semua yang permohonan masyarakat ini dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa magang. Kita hanya mengiring, mengarahkan, kemudian minta kepada pihak-pihak asosiasi yang berlisensi untuk melegalkan. Kemudian itu membuat desain bagi masyarakat-masyarakat yang ingin membangun rumah segala macam. Tapi kita siapkan juga bank desain. Bank desainnya ada rumah tumbuh 1, 2, setidaknya sudah ada 3 buku rumah tumbuh. Ini kita siapkan hasil dari kolaborasi dengan pihak akademisi. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah melengkapi syarat-syarat teknis bagi masyarakat dalam pengajuan legalitas. Misalnya KKPR atau KKRK, kemudian ada PBG, dan SLF. Ini kita lakukan layanan ini. Nah, setidaknya kita berjalan mungkin lebih 100 masyarakat yang sudah menerima layanan ini. Kemudian ada juga membuat layanan pendukung seperti website, chatbot, ini kita lakukan. Selanjutnya apa sih bank desain yang kita buat? Pertama, standar desain itu harus punya variasi yang cukup. Kemudian bisa melakukan kustomisasi. Kemudian memberikan kemudahan-kemudahan. Ini dilakukan oleh teman-teman magang yang disupervisi oleh Bapak Ibu dosen yang berlisensi. Nah, sehingga dalam mengajukan PBG tidak ada kesulitan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas waktu itu dengan Sugrio Pranoto. Kita mengajukan pendanaan melalui Kedereka. Nah, kita membuat chatbot yang kita sebut Dinda. Nah, di situ ada desain, kemudian bagaimana chatbot itu menjawab chat-chat dari WA kepada nasabah-nasabah atau masyarakat yang bertanya kepada KRS. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita buat website untuk melakukan layanan ini. Website krsjawa3.com itu dibangun oleh beberapa universitas dan mahasiswa magang secara berkelanjutan. Mulai dari Sugrio Pranoto, kemudian ada UTY, ada Amikom, dan terakhir UTDI. Ini sudah kita lakukan. Duplikasi KRS juga sama, ada di Jogja, Klaten, Kendal, Jepara. Kita terus berupaya melakukan duplikasi ini. Karena ini memang salah satu misi kita dalam layanan adalah menduplikasi supaya masyarakat lebih dekat mendapat layanan KRS itu. Selanjutnya kita juga melakukan intervensi, ikut terlibat dalam penataan kawasan.
yang sudah kita lakukan dan sudah berjalan, bahkan sudah dilakukan peresmian, diantaranya adalah Kampung Terbang Yogyakarta. Ini kita bagaimana mempertemukan antara UII, Universitas Islam Indonesia, dengan Pemko. Disinilah kita bisa menjadi hub bagi berbagai masyarakat, mana yang punya sumber daya, mana yang memerlukan, sehingga kita bisa mengumpulkannya. Ya, itu bisa terjadi di Kampung Terbang. Kemudian ada juga berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah Gumregah Tenan. Nanti untuk hal ini kita akan bahas video lebih detail tentang Gumregah Tenan ini. Yang pasti KRS BP2P Jawa 3 menjadi inisiator, mengorganisasi, menginisiasi berbagai sumber daya ini untuk melakukan bantuan kepada warga masyarakat dalam upaya meningkatkan rumah layak huni, meningkatkan juga pemberdayaannya. Di dalam Gumregah Tenan ini ada habitat, kemudian ada Pemda DIY, dalam hal ini PUPESDM, bidang PKP Kota Yogyakarta, Provinsi Yogyakarta, kemudian ada Pemda Gunung Kidul, kemudian ada Universitas Islam Indonesia, Universitas Widya Mataram, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Teknologi Yogyakarta. Hasil yang dicapainya juga cukup lumayan banyak. Nah, ini cukup sensasional sebenarnya, tapi kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ini kita akan buat satu video khusus yang mengulas tentang Gumregah Tenan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan KRS atau simpul KRS ini, sobat-sobat KRS dimanapun Anda berada. Mungkin pola pikir nantinya yang akan kita buat. Apa sih atau bagaimana orang yang bisa menjadi tenaga ahli di dalam KRS? Ini akan kita buat juga dalam video selanjutnya. Terima kasih sobat KRS, salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusif.